Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Islam yang berjudulkan Sistem Keuangan Islam. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, yaitu Dimas Egil Prakoso, dan teman saya yaitu Bagas Tinta Aryastu, Dipa Khairul Huda Akais, dan Januar Eka Mileniawan. Sistem keuangan Islam, suatu sistem yang mempunyai tugas menjadi media untuk mengalahkan dana dari surplus dana kepada pengguna dana yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 1. Tujuan keuangan Islam. A. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. B. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. C. Promosi pembangunan ekonomi. Struktur dari sistem keuangan Islam. 1. Struktur ideal Capra pada tahun 1945. 2. Kerangka Ismail. Struktur ideal Capra tahun 1985. Struktur ideal dari sistem keuangan Islam menurut Capra meliputi beberapa institusi berikut. Yang pertama, Bank Sentral. Yang kedua, Bank Komersial. Yang ketiga, Lembaga Keuangan Non-Bank. Yang keempat, Institusi Kredit Khusus. Yang kelima, Korporasi Asuransi Deposit. Yang keenam, Korporasi Audit Investasi. Selanjutnya, Kerangka Ismail. Abdul Halim Ismail tahun 1986 mengusulkan pembagian tanggung jawab yang lebih cermat dengan membuat sketsa sistem ekonomi Islam yang meliputi 3 sektor, yaitu yang pertama, siasi, yaitu sektor pemerintah meliputi dana publik dan bank sentral. Yang kedua, ijtimai, yaitu sektor kesejahteraan yang bertanggung jawab atas administrasi pajak. Yang ketiga, tijari, yaitu sektor komersial meliputi semua aktivitas komersial sektor swasta. Lembaga Keuangan Islam atau BMT, Baitul Mal Mat Tamwil. Baitul Mal yaitu arti singkatnya, bait adalah rumah, mal adalah harta. Sedangkan Baitul Tamwil yaitu bait adalah rumah dan tamwil adalah pengembangan harta. Kelanjutan dari slide sebelumnya yaitu penjelasan mengenai Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba atau sosial. Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya profit oriented. Baitul Mal wat Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam kerangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Baitul Mal menurut sumber dana yang ada. 1. Baitul Mal Zakat. Kedua, Baitul Mal Ahmas. Ketiga, Baitul Mal Fa'i. Keempat, Baitul Mal Dawai. Sumber harta Baitul Mal. Dalam hal sumber dana Baitul Mal ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu antara sumber-sumber pendapatan negara dengan sumber-sumber keuangan negara. Sumber-sumber pendapatan negara adalah pos-pos yang memang menjadi hak milik negara atau negara Islam dalam hal perolehan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Sedangkan sumber keuangan negara adalah sumber-sumber pemasukan yang dikelola oleh negara tetapi bukan milik negara. Terhadap pos pemasukan ini, negara hanya mengelola saja. Penggunaan atau pendistribusian mutlak untuk kemaslahatan umum. Pengeluaran atau peruntukan Baitul Mal. 1. Bagian fa'i dan khoraj untuk membiayai seksi Dar al-Khilafah, seksi Mashalih Daulah, seksi santunan, seksi jihad, seksi urusan darurat, dan seksi anggaran belanja negara, pengendalian umum, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, menurut Jalum tahun 2000. Yang kedua,
bagian pemilikan umum untuk membiayai, seksi jihad, biro mashalih daulah atau pelayanan publik, seksi penyimpanan harta milik umum, dan untuk seksi urusan darurat atau bencana alam, menurut Jalum tahun 2000. Yang terakhir ialah bagian sodaqah atau zakat untuk seksi jihad fisabilillah, seksi penyimpanan harta zakat, dan terakhir 8 golongan asnaf, menurut At-Tabah ayat 60. Tata organisasi dan kearifan Baitul Mal dalam sejarah. Dalam sejarah Baitul Mal, khususnya yang berkenaan dengan tata organisasi dan administrasinya, dikenal istilah diwan. Diwan adalah tempat di mana para penulis atau sekretaris Baitul Mal berada, dan tempat untuk menyimpan arsip-arsip. Pertama, Diwan-Diwan Baitul Mal yang paling awal terbentuk. Pembentukan Diwan-Diwan Baitul Mal yang pertama kali, yang telah dikhususkan sebagai tempat untuk menyimpan arsip-arsipnya, terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab, yaitu pada tahun 20 Hijriah. Penyebab yang paling utama untuk membentuk Diwan-Diwan Baitul Mal adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang melimpah ruah kepada Khalifah Umar bin Khattab yang diperolehnya dari Bahrain, tahun 20 Hijriah atau 641 Masehi. Yang kedua, Diwan-Diwan Baitul Mal kemudian. Yang diuraikan sebelumnya adalah Diwan, yaitu dalam arti arsip yang pertama kali ada, yaitu Diwan untuk pemberian harta dan angkatan bersenjata, atau Diwan Al-Ata wal Jun. Seluruhnya ditulis dengan bahasa Arab. Adapun Diwan untuk pemasukan dan pemungutan harta, yaitu Diwan Al-Istifa wa Jibayatul Amwal, tidak ditulis dalam bahasa Arab, tetapi ditulis dalam bahasa wilayah masing-masing. Fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan Islam ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu, lembaga keuangan Islam berorientasi pada al-falah atau keridhaan Allah atau memperhatikan halal dan haram. Sedangkan lembaga keuangan konvensional berorientasi pada profit atau keuntungan semata, tidak melihat halal atau haram. Perbedaan yang kedua, pada lembaga keuangan Islam, hubungan dengan nasabah berprinsip kemitraan, sedangkan lembaga keuangan konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur. Perbedaan yang ketiga, lembaga keuangan Islam menetapkan bagi hasil sebagai usaha partnership antara permodalan dan pengelolaan, baik berupa produk simpanan maupun produk pembiayaan. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito, dan produk pinjaman. Sedangkan perbedaan yang keempat, pada lembaga keuangan Islam, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank bersyariah menerapkan sistem upah, jual beli, bukan persentase uang. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal tertentu. Permasalahan dalam lembaga keuangan syariah. Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya simpanan atau deposito. Yang kedua, likuiditas berlebihan. Yang ketiga, problema biaya dan profitabilitas. Yang keempat, problema pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Dan yang terakhir, problema pendanaan perumahan dan barang tahan lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya dalam kami menjelaskan mengenai bab sistem keuangan Islam ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.